Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kesembuhan adalah kehendak Allah. Puji Tuhan, kita akan membaca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 dan 25. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dan 25 sebagai berikut. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berarti kesembuhan itu adalah kehendak Allah. Mengapa Allah itu menghendaki kita sembuh? Karena Allah itu kasih adanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi dalam satu hakikat, yaitu Allah. Jadi berarti Bapa mengasihi saudara dengan kasih Allah. Demikian juga Allah Sang Putra dan Roh Kudus mengasihi saudara dengan kasih agape dan menghendaki supaya saudara sembuh. Sebagaimana Allah itu juga menghendaki agar manusia di dunia ini bertobat, terima Yesus, dan kemudian diselamatkan, terima hidup yang kekal. Tapi mengapa sebagian besar tidak selamat, tidak sembuh? Karena mereka belum mengerti firman Allah atau karena kurang beriman. Ya, puji Tuhan. Dikatakan, ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Mati terhadap dosa itu artinya tidak ada keinginan lagi untuk berbuat dosa. Jika kita memiliki tekad yang seperti itu, maka kita akan bisa baru hidup dalam kebenaran. Kebenaran adalah Kristus. Kebenaran adalah firman. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran firman itulah yang juga akan menyembuhkan kita dari segala penyakit yang menimpa roh kita, jiwa kita, ataupun tubuh kita. Kita disembuhkan karena Tuhan akan memakai kita untuk melaksanakan amanat agung pada hari-hari yang terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Puji Tuhan. Ya, kita membaca Yesaya 53 ayat yang ke-4 sampai 5 sebagai berikut. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan, haleluya. Jadi oleh bilur-bilurnya Kristus kita menjadi sembuh. Sebab apa? Sebab seluruh penderitaan sengsara Kristus, dari ujung kepala yang ditancapi mahkota duri sampai seluruh tubuhnya penuh dengan bilur karena dicambuk dengan cambuk berkait oleh serdadu Romawi, dan sampai kakinya dipaku. Haleluya. Dan itu semuanya karena Kristus itu menanggung segala penyakit kita dari ujung kepala sampai telapak kaki.
Puji Tuhan, haleluya. Dan oleh karena itu kita harus percaya bahwa kita sudah dibebaskan, disembuhkan dari segala penyakit. Karena penyakit kita apapun itu sudah ditanggung oleh Kristus. Ya, luar biasa, haleluya. Haleluya. Dan di dalam Injil Markus di sana disebutkan, Markus 16, orang yang percaya itu akan menumpangkan tangan atas orang yang sakit dalam nama Yesus, dan yang sakit itu akan sembuh. Jadi saudara yang sekarang ini mendengarkan firman ini dan sedang sakit, dapat menumpangkan tangan atas bagian tubuh saudara yang sakit dalam nama Yesus, dan penyakit itu menjadi lenyap, hilang, sembuh. Karena apa? Nama Yesus itu adalah nama yang menggenapkan segala firman Allah, janji Allah kepada kita yang percaya. Puji Tuhan, mari kita akan masuk ke dalam doa, dan saya akan mendoakan saudara yang mendengarkan renungan ini yang sedang dalam keadaan sakit. Tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh saudara yang sakit. Kalau kepala saudara yang sakit seringkali bingung, migrain, insomnia, tidak bisa tidur, ya, vertigo dan sebagainya, dalam nama Yesus penyakit pada kepala ini sudah ditanggung oleh Kristus, karena Kristus juga mengalami penderitaan di kepalanya, dikenakan mahkota duri. Kalau saudara sakit pada tubuh, tumpangkan pada bagian tubuh saudara yang sakit. Kalau sakit itu ada pada paru-paru, jantung, tumpangkan pada dada saudara. Kalau pada lambung, ginjal, ya, rahim, ya, liver, limpa, tumpangkan tangan pada bagian perut saudara. Dalam nama Yesus, maka segala penyakit itu akan pasti disembuhkan. Haleluya. Puji nama Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, hamba-Mu yang mendengarkan firman Allah ini, yang sedang menderita sakit. Kami percaya oleh bilurnya Kristus, penyakit kami sudah ditanggung oleh Kristus, dan sesungguhnya kami sudah tidak punya penyakit lagi, sebab penyakit apapun juga sudah ditanggung oleh Kristus. Maka Tuhan, jamah kami ya Tuhan, penyakit pada kepala, kepada dada, mungkin paru-parunya rusak, jantungnya bocor atau apapun, dalam nama Yesus jadi sembuh. Penyakit pada lambung, pada ginjal, liver, limpa, haleluya, penyakit pada prostat, penyakit pada kandungan, rahim, apapun namanya, mioma, kanker, apapun, dalam nama Yesus sembuh. Haleluya, karena oleh bilurnya penyakit kami sebenarnya sudah hilang, sudah ditanggung oleh bilurnya Kristus. Juga penyakit pada Tuhan, tulang kaki kami yang pincang, yang Tuhan mungkin panjang sebelah atau pernah patah, dalam nama Yesus kaki kami jadi sembuh, dipulihkan, terjadi mukjizat kreatif, mukjizat penciptaan. Roh Kudus mengerjakan dengan luar biasa, sehingga kami menerima organ-organ tubuh yang baru, tulang yang baru, otak yang baru. Segala penyakit pada otak kami sudah lenyap dalam nama Yesus. Mata yang buta dicelekan, telinga yang tuli dalam nama Yesus mendengar kembali, sebab Tuhan menciptakan gendang telinga yang baru, bola mata yang baru, yang bisu bisa bicara dalam nama Yesus. Haleluya, karena Roh Kudus bekerja luar biasa. Haleluya, mengadakan mukjizat penciptaan, mukjizat kreatif. Terima kasih Bapak. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya kami akan mengalami kesembuhan, karena Tuhan akan memakai kami untuk memenangkan banyak jiwa pada hari yang terakhir ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Percaya bahwa saudara sudah disembuhkan, dan saudara bisa melayani Tuhan lagi dengan efektif untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Tuhan memberkati.